Indonesia gelap. Oh, tenang aja, kan ada Young Motor Indonesia yang siap menerangi kendaraan teman-teman di saat berkendara. Oke, buat Tommy dan selamat datang di vlog kita. Nah, sekarang nih kita lagi ada kedatangan satu unit mobil Toyota Innova Zenix yang udah selesai kita kerjakan. Dan lu mau lihat hasilnya seperti apa? Karena mobil ini adalah mobil yang siap menerangi Indonesia pada malam hari. Yuk kita lihat untuk spesifikasi dan juga kita review untuk hasil sinarnya. Di dalam video kita kali ini kita akan mengulas satu mobil yaitu Innova Zenix yang udah selesai nih kita kerjakan, dan juga ini hasilnya bener-bener oke banget, ciamik banget, dan juga bisa kita katakan clean dan juga bisa dikatakan rapi banget karena ini untuk pembuatannya sendiri kita kerjakan dengan hati-hati dari proses untuk modifikasinya, proyektornya, DRL-nya sampai total keseluruhan pengerjaan yaitu di finishing. Di finishingnya sendiri kita juga menggunakan black glossy yang udah selesai semua dan juga udah perfect. Yuk kita ulas ya satu persatu. Kalau yang pertama kali lu lihat di dalam tampilan mobil ini, yang paling terlihat adalah pada bagian si DRL dan juga pada bagian slim frame yang ada di atas dan juga ada di bawah. Ini bisa dikatakan cukup rapi, cukup simpel karena untuk dari pembuatannya sendiri memang kita menggunakan custom handmade yang dimana kita kerjakan sendiri di tempat kita. Kemudian setelah selesai semua kita lakukan semua proses perapihan menggunakan painting. Painting yang dipakai adalah black glossy, dan juga untuk dari total pewarnaannya ini kita finishing lagi menggunakan poles sehingga hasilnya bisa clean dan juga bisa rapi. Ada bagian tim yang mengerjakan untuk dari si DRL-nya sendiri sama slim frame, dan juga ada tim yang mengerjakan untuk pemasangan proyektor. Nah, di pemasangan proyektor ini nih yang bisa kita harus lakukan dengan hati-hati karena untuk dari 3 proyektor ini untuk settingan sinarnya dia harus rata pada bagian kiri dan juga pada bagian kanan. Kalau untuk settingan sinarnya sendiri memang kita udah sesuaikan untuk dari si posisi kanan dan juga posisi kiri yang kita setting supaya hasilnya bisa maksimal. Kemudian untuk dari si wiringnya juga bisa maksimal dan juga tentunya tampilan dari si kendaraan ini bisa maksimal. Nah, untuk dari si proyektor kita menggunakan proyektor 2 inch yang memang rata-rata untuk Zenix ini banyak sekali dipakai proyektor 2 inch. Memang ada berapa yang kita custom juga menggunakan proyektor 3 inch. Tapi yang kalau untuk seri 3 seperti ini biasanya kita gunakan 2 inch square. Yang kita pakai adalah dari HVT 3 set pada bagian headlamp, dan juga untuk dari bagian dalam housingnya kita juga udah gunakan warnanya menjadi black housing. Jadi total keseluruhan dari si mobil ini tampilannya udah menjadi all black. Nah, ini keren banget nih. Kalau untuk dari keseluruhannya sendiri ini memakan waktu mobil harus nginep karena kita ada settingan untuk jalurnya sendiri. Kemudian dari si wiring-wiringnya sendiri setelah rapi kita set untuk dari si perlampuannya, kita cek dari si DRL-nya, kemudian kita cek dari sennya juga. Setelah udah rapi semua baru kita packing. Setelah kita packing kita tes lagi untuk hasil sinarnya sampai semuanya maksimal baru kita finishing lagi. Karena kalau untuk pemasangan 3 set seri seperti ini memang memerlukan waktu yang lebih dibanding dengan pemasangan kayak Innova Ribbon menggunakan satu proyektor ataupun maksudnya mobil-mobil biasa itu biasa pengerjaan lebih cepat. Kalau untuk pengerjaan yang seperti ini biasanya memakan waktu lebih lama. Tapi jangan khawatir, kalau untuk pemasangan yang seperti ini pun walaupun lama hasilnya kan bisa maksimal, bisa keren karena kita mempunyai cukup waktu untuk memproses kendaraan ini supaya nanti hasilnya itu bisa bagus dan juga bisa maksimal.
Nah, untuk dari si DRL-nya sendiri, selain berfungsi sebagai DRL, dia juga berfungsi sebagai sen. Sen yang kita pasang di sini adalah running sen. Karena kalau untuk pemasangan yang jarak panjang ini memang lebih bagus kita menggunakan running sen supaya dari tampilannya sendiri dia bisa jalan. Dan juga untuk dari looknya sendiri tampilannya lebih oke dan juga tentunya lebih sporty menggunakan lampu yang seperti ini. Memasuki ke headlamp utama pada bagian main proyektornya yang 3 set. Ini kita juga udah set sendiri untuk dari si settingan low beamnya dan juga settingan high beamnya. Di settingan low beamnya sendiri, ini kan kita udah set nih posisinya supaya sinarnya dia bisa rata, bisa maksimal, dan juga untuk tampilannya tentunya bisa oke banget. Nah, nanti kita akan kasih lihat untuk hasil output sinarnya sendiri. Karena kalau untuk dari si proyektor seperti ini, biasanya kalau kita udah setting itu dia punya cut off. Cut off-nya sendiri juga supaya lawan arah tidak terlalu silau, dan juga di saat settingan sinarnya kita udah ukur supaya dari si headlamp ini mengarah ke depan itu posisinya bisa oke sesuai dengan ukuran dari tinggi mobil. Setiap mobil mempunyai ketinggian yang berbeda-beda, tapi biasanya kalau misalkan kita ada setting di setiap mobil, kita akan ukur ulang supaya nanti di saat lawan arah ataupun masuk ke perumahan-perumahan tidak menyilaukan dari si kendaraan yang lawan arah. Nah, ini adalah supaya pemasangannya bisa bagus, bisa maksimal, dan juga tentunya bisa fungsional. Yuk nih, sekarang kita lihat untuk hasil outputnya seperti apa. Nah, ini adalah hasil output yang dari si mobil Innova Zenik, yang dimana kalau untuk hasil outputnya sendiri memang dia lebih ke flat cut off, yang dimana juga kalau misalnya teman-teman bisa lihat untuk posisi sinarnya ini memang hanya yang terang dari posisi tengah ke bawah, dan juga posisi dari yang tengah ke atas ini dia memang tidak menyilaukan, karena posisi kalau misalnya kita posisi sinar yang menyilaukan posisi hanya di high beam aja karena posisinya dia bisa lebih ke atas. Tapi kalau untuk low beam perjalanan normal untuk posisi seperti ini bisa dikatakan sangat oke, sangat bagus, dan juga sangat nyaman sehingga tidak mengganggu pengendara yang datang dari arah yang berlawanan. Nah, nanti kita lihat juga untuk hasil output dari si high beamnya sendiri. Setelah kita membahas pada bagian headlamp, sekarang kita memasuki ke bagian fog lamp. Di bagian fog lamp ini kita juga udah custom, yang tadinya menggunakan originalnya, ini kita upgrade menggunakan proyektor biled yang berbasis 2 in. Di dalam proyektor biled ini biasanya kalau untuk cahaya itu kita memang mengambil cahaya yang lebih bawah supaya nanti posisi dari si sinar pada bagian atas itu udah terang, dan juga posisi sinar pada bagian bawah itu juga bisa membantu supaya nanti tampilan cahayanya bisa jauh lebih tebal dan juga bisa jauh lebih maksimal. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi nggak mau pakai pada bagian atas, teman-teman bisa pakai lampu pada bagian si fog lamp bawah aja. Misalkan lagi masuk ke gang-gang kecil, ataupun misalkan lagi masuk ke komplek-komplek perumahan yang banyak orang lagi duduk-duduk santai di jalan. Nah, teman-teman bisa pakai lampu fog lamp supaya tidak terlalu mengganggu orang yang lagi duduk-duduk ataupun orang yang lagi santai di pinggir jalan. Nah, ini adalah fungsi dari si fog lampnya sendiri. Selain cahaya, dan juga dia juga bisa tembus hujan dan juga tembus kabut. Memang dari fungsi fog lamp itu seperti itu. Setelah kita membahas proyektor DRL, sekarang kita masuki ke bagian dari si demon. Nah, kalau untuk dari si proyektor sendiri memang aslinya belum ada demonnya. Oleh sebab itu kita juga custom nih. Untuk demonnya sendiri kita menggunakan demon RGB supaya nanti kita bisa bagi menjadi 2 aplikasi dengan warna yang tentunya berbeda.
supaya nanti posisi kalau misalkan sang pemilik pengen untuk dari si demonnya sendiri warnanya beda dengan si DRL. Nah, dia bisa menggunakan aplikasi, tinggal di setting aja di smartphone si pemilik, nanti bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan. Misalkan dia lagi pengen warna merah ataupun warna hijau, ataupun nanti pengen warna ungu, biru, dan warna-warna lainnya. Sama juga dengan pada bagian DRL dan slim frame. Pada bagian si DRL-nya sendiri, sekarang yang kita aplikasi, kita menggunakan aplikasi yang auto dengan warna-warni. Nah, kalau misalkan si sang pemilik pengen pakai warna yang berbeda untuk dari si aplikasinya sendiri, ini juga bisa, supaya nanti misalkan dia pengen mengganti menjadi warna putih, warna biru, warna merah, ataupun warna-warna lainnya, itu juga bisa. Nah, jadi total keseluruhan dari si kendaraan ini udah selesai kita modifikasi, kita upgrade, dan hasilnya itu udah bisa maksimal dan juga bisa keren banget. Nah, buat teman-teman nih yang punya mobil, yang suka berkendara pada malam hari, yang suka keluar kota dan juga suka lewatin badai dan juga hujan, nah lo orang perlu banget nih lampu-lampu seperti ini supaya Indonesia makin terang dengan kendaraan teman-teman. Oke, buat Tommy, sampai ketemu di video berikut. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video kita. See you.